Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Anugrah Utama dengan NIM 210600032, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai modul makroekonomi MindQ pada bab 10 mengenai permintaan agregat 1. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 yang diampu oleh Bapak Alphonse Satrianto. Yang pertama yaitu mengenai depresi besar ataupun Great Depression. Eh, Depresi besar menyebabkan banyak ekonom mempertanyakan keabsahan teori ekonomi klasik dari bab 3 dan juga sampai bab 6. Mereka percaya mereka perlu model baru untuk menjelaskan kemerosotan ekonomi yang dahsyat itu dan untuk menyarankan kebijakan pemerintah yang bisa mengurangi kesulitan ekonomi yang masyarakat alami. Pada tahun 1936, John Maynard Keynes menulis The General Theory of Employment, Interest, and Money. Di dalamnya, ia mengusulkan cara baru untuk menganalisis perekonomian, yang ia hadirkan sebagai alternatif dari teori klasik. Keynes menyatakan permintaan agregat rendah bertanggung jawab atas rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang mencirikan kemerosotan ekonomi. Ia mengkritik teori bahwa hanya penawaran agregat yang menentukan pendapatan nasional. Lanjut ke model Keynes. Adapun latar belakang dari model ini yaitu model Keynes diartikan berbeda-beda oleh banyak orang. Hal ini berguna untuk memikirkan model Keynes, buku teks dasar sebagai perincian dan perluasan dari teori klasik. Perputaran uang, variabel, dan harga kakunya mencerminkan kepercayaan Keynes bahwa kelemahan model klasik berasal dari asumsi terlalu ketatnya tentang perputaran konstan, serta upah dan harga yang sangat fleksibel. Model permintaan agregat ataupun agregat demand dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu model IS dari pasar barang dan juga LM dari pasar uang. Model Keynes menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat atau agregat demand bergeser. Dalam jangka pendek, ketika tingkat harga tetap, pergeseran kurva permintaan agregat mengarah pada perubahan pendapatan nasional. Y. Model permintaan agregat yang dikembangkan di bab ini disebut ISLM, merupakan interpretasi utama dari kerja Keynes. Model ISLM mengambil tingkat harga yang ada dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah. Ini menunjukkan apa yang menyebabkan AD bergeser. Adapun kurva yang dapat kita lihat di sini, AD bergeser ke kanan dari AD menjadi AD aksen, serta Y berubah dari kiri ke kanan. Adapun ISLM mengenai model permintaan agregat, model IS yaitu investasi dan tabungan dari pasar barang, sedangkan LM likuiditas dan uang dari pasar uang. Pasar barang dan kurva IS singkatan dari investasi dan saving ataupun tabungan. Hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul dari pasar barang dan jasa. Sedangkan pasar uang dan kurva LM merupakan singkatan dari likuiditas dan money atau uang, memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Karena tingkat bunga mempengaruhi baik investasi dan permintaan uang, ia adalah variabel yang menghubungkan dua bagian model ISLM. Model menunjukkan bagaimana interaksi antara pasar-pasar ini menentukan posisi dan kemiringan kurva permintaan agregat, dan karenanya tingkat pendapatan nasional dalam jangka pendek. Dalam General Theory of Money, Interest, and Employment pada tahun 1936, Keynes menyatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek ditentukan sebagian besar oleh keinginan belanja rumah tangga, perusahaan, dan juga pemerintah. Semakin orang ingin berbelanja, semakin banyak barang dan jasa dari perusahaan yang dapat dijual. Semakin banyak perusahaan yang menjual suatu barang dan jasa, maka semakin banyak pula output yang mereka akan pilih untuk diproduksi dan semakin banyak yang mereka akan pilih untuk diperkerjakan. Jadi, masalah selama resesi dan depresi menurut Keynes adalah belanja yang tidak cukup.
Jadi dapat disimpulkan bahwa depresi menurut Keynes pada saat itu ya dikarenakan sedikitnya keinginan belanja dari rumah tangga, perusahaan ataupun pemerintah sehingga output yang dihasilkan dari perusahaan tersebut berkurang. Perpotongan Keynes adalah usaha untuk memodelkan wawasan ini. Perpotongan Keynes menunjukkan bagaimana pendapatan Y ditentukan untuk tingkat tertentu investasi terencana, I, dan tingkatan kebijakan fiskal, G, dan juga T. Kita dapat menggunakan teori ini untuk menunjukkan bagaimana pendapatan dapat berubah ketika salah satu variabel eksogen berubah. Pengeluaran aktual atau actual expenditure adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah belanjakan untuk barang dan jasa, GDP. Gross Domestic Product. Pengeluaran yang direncanakan ataupun plan expenditure adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah ingin belanjakan untuk barang dan jasa. Perekonomian ada di equilibrium jika pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan ataupun Y sama dengan E. Pengeluaran E terdapat pada kurva vertikal, sedangkan pendapatan ataupun output Y berada pada kurva horizontal. Pengeluaran yang direncanakan ialah E sama dengan C plus I plus G. Garis 45 derajat, I sama dengan E, memplot titik-titik di mana kondisi ini berlaku. Dengan penambahan fungsi pengeluaran yang direncanakan, diagram ini menjadi perpotongan Keynes. Bagaimana perekonomian mencapai equilibrium ini? Persediaan memainkan peranan penting dalam proses penyesuaian. Kapanpun perekonomian tidak di equilibrium, perusahaan mengalami perubahan persediaan yang tak direncanakan. Dan ini mendorong mereka merubah tingkat produksi. Perubahan produksi lalu mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran total, menggerakkan perekonomian kembali ke equilibrium. Dari kurva dapat kita simpulkan berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya ialah ketika Y1 bergeser menjadi Y2, maka secara lambat akan mengalami penyesuaian sehingga kembali pada titik equilibrium yaitu pada tingkat Y bintang. Perhatikan bagaimana perubahan belanja pemerintah mempengaruhi perekonomian. Karena belanja pemerintah adalah salah satu komponen pengeluaran, belanja pemerintah yang lebih tinggi berakibat pada pengeluaran yang direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Kenaikan belanja pemerintah delta G yaitu dari garis eh, yang ini menjadi naik meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sejumlah itu untuk semua tingkat pendapatan. Equilibrium bergerak dari A ke B, yang mana equilibrium sebelumnya pada titik A bergerak ke titik B dan pendapatan pun meningkat. Ingat bahwa kenaikan pendapatan ini melebihi kenaikan belanja pemerintah delta G. Jadi kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda pada pendapatan. Kebijakan fiskal dan pengganda, jika belanja pemerintah naik $1, maka Anda akan mungkin mengira output equilibrium-nya juga naik $1. Namun kenyataannya tidak. Pengganda menunjukkan perubahan permintaan output ataupun Y akan lebih besar dari perubahan awal belanja. Hal tersebut karena ketika ada kenaikan belanja pemerintah, yaitu delta G, pendapatan juga meningkat sebesar delta G. Kenaikan pendapatan akan meningkatkan konsumsi sebesar MPC dikalikan dengan delta G, di mana MPC adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal. Kenaikan konsumsi meningkatkan pengeluaran dan pendapatan lagi. Kenaikan kedua pada pendapatan sebesar MPC dikalikan dengan delta G sekali lagi meningkatkan konsumsi. Kali ini sebesar NPC dikalikan dengan MPC yang dikalikan dengan delta G yang kembali meningkatkan pendapatan dan begitu seterusnya. Jadi, proses pengganda membantu menjelaskan fluktuasi permintaan output. Contohnya, jika sesuatu dalam perekonomian mengurangi belanja investasi, maka orang yang pendapatannya telah menurun akan belanja lebih sedikit sehingga menggerakkan permintaan equilibrium semakin jauh ke bawah.
pengganda pengganda pembelanja pemerintah ataupun government purchase multiplier dapat dirumuskan sebagai delta Y per delta G sama dengan 1 plus MPC plus MPC pangkat 2 plus MPC pangkat 3 dan seterusnya. Dan yang kedua yaitu delta Y per delta G sama dengan 1/1 min MPC. Adapun yang poin yang kedua yaitu mengenai rumus pengganda pajak ataupun tax multiplier, eh, delta Y per delta T sama dengan min MPC per min 1 min MPC. Tingkat bunga investasi dan kurva LS. Kita tambahkan hubungan antara tingkat bunga dan investasi pada model kita. Menulis tingkat investasi yang direncanakan sebagai I sama dengan IR. Pada slide berikut, fungsi investasi digambarkan miring ke bawah, menunjukkan hubungan terbalik antara investasi dan tingkat bunga. Untuk menentukan bagaimana pendapatan berubah ketika tingkat bunga berubah, kita gabungkan fungsi investasi dengan diagram perpotongan Keynes. Kurva IS meringkas hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan ini. Pada dasarnya, kurva IS menggabungkan interaksi antara I dan Y yang ditunjukkan oleh perpotongan Keynes. Karena kenaikan tingkat bunga menyebabkan investasi yang direncanakan menurun, yang lalu menyebabkan pendapatan menurun. Kurva IS melandai ke bawah. Berikut merupakan kurva-kurva mengenai menderivasi kurva IS. Yang pertama itu fungsi investasi, yang mana R merupakan tingkat suku bunga dan juga pada kurva horizontal yaitu investasi. Kemudian pada kurva yang kedua yaitu perpotongan Keynes. Serta yang ketiga yaitu kurva IS. Kenaikan tingkat bunga pada grafik A menurunkan investasi yang direncanakan. Pada garis horizontal, investasi turun sehingga bergeser ke kiri, yang menggeser pengeluaran. Kemudian menggeser pengeluaran direncanakan ke bawah, yaitu pada grafik yang kedua. Kemudian menurunkan pendapatan pada grafik C. Ringkasnya, kurva IS menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium pada pasar barang dan jasa. Kurva IS digambar untuk kebijakan fiskal tertentu. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan barang dan jasa menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang menurunkan permintaan barang dan jasa menggeser kurva IS ke kiri. Kemudian mengenai penawaran yaitu pasar uang dan juga kurva LM. Sekarang kita telah menderivasi bagian IS dari agregat demand. Sekarang waktunya melengkapi model AD dengan menambahkan kurva equilibrium pasar uang kurva LM. Untuk mengembangkan teori ini, kita mulai dengan penawaran keseimbangan uang real ataupun M per P. Kedua variabel ini, M dan P, dianggap sebagai eh, variabel eksogen. Ini menghasilkan kurva penawaran vertikal. Perhatikan permintaan keseimbangan uang real L. Teori preferensi likuiditas, Theory of Liquidity Preference, menyatakan tingkat bunga yang lebih tinggi menurunkan jumlah uang real yang diminta, karena R adalah biaya oportunitas yang memegang uang. Penawaran dan permintaan keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang yang diminta sama dengan jumlah uang yang ditawarkan. Adapun equilibrium pasar uang ialah permintaan uang ataupun LR sama dengan eh, M bar per P bar.
yang mana ini merupakan keseimbangan uang real. Permintaan uang yaitu M per P pangkat D sama dengan L, R, Y. Jumlah keseimbangan uang real yang diminta berbanding terbalik dengan tingkat bunga. Karena R adalah biaya oportunitas memegang uang dan berbanding lurus dengan pendapatan karena transaksi yang diminta. Penurunan jumlah uang yang beredar yaitu min delta M per P. Karena tingkat harga tetap, penurunan jumlah uang yang beredar mengurangi penawaran keseimbangan real. Perhatikan tingkat bunga equilibrium naik, yang mana tingkat bunga equilibrium yang sebelumnya pada titik yang lebih rendah, kemudian bergeser ke titik yang lebih tinggi. Kemudian mengenai menderivasi kurva LM, kenaikan pendapatan meningkatkan permintaan uang, yang menaikkan tingkat bunga. Ini disebut kenaikan permintaan transaksi untuk uang. Kurva LM meringkas perubahan ini dalam equilibrium pasar uang. Ketika pendapatan naik, maka permintaan uang pun naik yang menyebabkan tingkat bunga juga ikut naik dari R1 ke R2. Kemudian mengenai menggeser kurva LM, kontraksi jumlah uang beredar menaikkan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Hal tersebut karena tingkat bunga lebih tinggi dibutuhkan untuk meyakinkan orang memegang jumlah keseimbangan real lebih kecil. Akibat penurunan uang beredar, LM bergeser ke atas. Kemudian yang terakhir itu mengenai model ISLM dari aggregate demand, perpotongan kurva atau persamaan IS, Y sama dengan C dalam kurung Y min T plus I dalam kurung R plus G dan kurva atau persamaan LM yaitu M per P sama dengan L dalam kurung R, Y menentukan tingkat permintaan agregat. Perpotongan kurva IS dan LM merepresentasikan equilibrium simultan di pasar barang dan jasa dan barang dan pasar keseimbangan uang real. Untuk nilai belanja pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi eh, bab ke-10. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.